Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian persis seperti caraku sholat. Kenapa masih pakai madhab-madhaban? Ya, kalau madhab itu benar, berarti para sahabat salah. Karena para sahabat tidak bermadhab dengan madhab siapapun. Tidak Syafi'i, tidak Hambali, tidak Maliki, tidak Hanafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ja'alana Allah min ahlil ilmi wal khair was sa'adah. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk ahli ilmu, ahli kebaikan, dan digolongkan termasuk orang-orang yang beruntung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi kita ditampakkan bagaimana doktrinnya Ustadz Wahabi, bagaimana narasinya Ustadz Wahabi yang sangat-sangat tidak logis, yang sangat-sangat tidak nalar. Mereka mendoktrin jamaahnya untuk tidak ikut bermazhab, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Karena hanya berdasarkan hadis baginda Nabi SAW yang mereka salah pahami. Yang mana justru hadis yang diutarakan itu adalah hadis yang menunjukkan bahwasanya orang itu harus bermazhab. Yaitu hadis baginda Nabi SAW bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kemudian ustaz tersebut mengatakan bahwasanya, jadi kita ini salat, kita ini beribadah, ikut Nabi, bukan ikut mazhab. Buat apa mazhab-mazhaban? Kemudian dia mengatakan bahwasanya para sahabat dulu apa bermazhab? Apa ikut Imam Syafi'i? Apakah ikut Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Hambali? Doktrin yang sangat-sangat lucu yang didengar oleh orang yang berakal. Pertanyaan yang sangat-sangat tidak bernalar. Lah imam-imam mazhab itu belum lahir di zaman baginda Nabi. Mereka lahir setelah zaman sahabat. Mana mungkin para sahabat bermazhab kepada orang yang belum ada? Baginda Nabi SAW bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Sekali lagi, melihat aku salat. Sekarang kita ini pernah melihat salatnya baginda Nabi SAW secara langsung apa tidak? Jelas kita tidak pernah melihat salatnya baginda Nabi SAW secara langsung. Yang melihat salatnya baginda Nabi SAW siapa? Sahabat. Yang mengerti dan yang mengetahui sholatnya para sahabat siapa? Tabi'in. Yang mengerti tabi'in siapa? Tabi'ut tabi'in. Terus dengan ulama yang setelahnya. Nah itulah yang namanya sanad ilmu, silsilah keilmuan. Yang mana imam-imam 4 mazhab semuanya itu memiliki silsilah keilmuan sampai yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Sekarang Anda ini punya silsilah keilmuan apa tidak? Paling mentoknya kepada Ibnu Taimiyah. Jadi kita ini di dalam beragama, di dalam ibadah memang harus mencontoh baginda Nabi SAW. Akan tetapi untuk supaya kita ini bisa mencontoh baginda Nabi SAW, kita harus melalui jalur para ulama yang ahlinya. Kita ini dalam urusan dunia saja kita serahkan semua itu kepada ahlinya. Kalau kita sakit pergi ke dokter. Kalau kendaraan kita rusak kita pergi ke bengkel. Kalau rumah kita ini bocor, kita panggil tukang. Dalam urusan dunia, kita ini menyerahkan sesuatu kepada ahlinya. Kenapa kita dalam urusan agama, kita malah seenaknya mau mengambil loncat langsung kepada baginda Nabi SAW? Sudah ada yang ahlinya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i. Mereka itu adalah ulama mujtahid mutlak yang diakui oleh seluruh ulama di penjuru dunia. Nah, walaupun mereka itu memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa, akan tetapi di dalam memahami Al-Quran dan hadis tetap saja ada perbedaan pendapat di antara mereka. Apalagi kalau kita ini memahami hadis, memahami Al-Quran secara langsung, yang mana kita bukan ahlinya. Kira-kira akan terjadi berapa banyak pendapat di antara kaum muslimin ini. Nanti akhirnya ibadahnya setiap orang itu berbeda-beda. Karena kenapa? Karena memahami hadis secara langsung, memahami Al-Quran secara langsung, karena bukan ahlinya. Makanya idza usnidal amru atau idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Kalau suatu urusan itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat, tunggulah kerusakan. Kadang aneh orang Wahabi. Buat apa mazhab-mazhaban? Sahabat gak ada yang bermazhab.
Astagfirullahaladzim. Mereka itu hidup di zaman baginda Nabi SAW. Buat apa bermazhab? Tapi bagi kita orang awam, bagi kita orang yang ilmunya sangat sedikit, tidak bisa berijtihad secara langsung karena memang tingkatan kita bukan tingkatan mujtahid, maka kita ini harus taklid kepada orang-orang yang sudah diakui keilmuannya, yaitu 4 mazhab dalam fikih. Aneh, kocak, lucu kadang mendengar doktrin-doktrin Wahabi ini. Masya Allah. Kurang lebihnya itulah yang bisa saya sampaikan, gak usah panjang-panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.